Untuk membicarakan part analisis, di sini saya mengambil contoh kasus dari teori teknologi readiness, ya, kesiapan teknologi. Jadi kesiapan teknologi seseorang itu akan dipengaruhi oleh sifat, ada 4 sifat, yaitu sifat optimism, yaitu sifat optimisnya terhadap menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua sifat innovativeness, sifat keinovasian. Jadi orang tersebut mempunyai sifat inovasi yang tinggi atau rendah. Ya. Kemudian yang ketiganya insecurity. Insecurity itu adalah sifat ketidakamanan. Merasa menggunakan teknologi itu tidak aman. Ya. Ada ketakutan-ketakutan. Seperti contohnya ada orang tidak merasa aman menggunakan m-banking, ya, berarti dia mempunyai sifat insecurity yang tinggi. Kemudian discomfort itu ketidaknyamanan dalam menggunakan teknologi. Jadi menggunakan teknologi itu tidak nyaman, ya. Contohnya ada orang yang kalau orang tua umumnya kalau dikasih HP itu nggak nyaman gitu menggunakan teknologi karena memang tidak nyaman baginya, ya. Nah, di dalam diri seseorang itu, dalam satu orang itu ada mempunyai 4 sifat tadi, sifat optimism, sifat inovatif, sifat discomfort, dan sifat insecurity. Dan keempat sifat ini menyatu dalam satu orang, ya. Nah, sifat optimism dan sifat innovativeness itu adalah sifat-sifat yang mendorong pada menggunakan teknologi karena dia optimis dan inovatif. Yang sifat-sifat yang ibaratnya mendorong untuk menggunakan teknologi. Sedangkan sifat discomfort dan sifat insecurity itu adalah sifat-sifat yang malah menghambat dalam menggunakan teknologi. Ya. Jadi ada dua sifat. Sebenarnya ada sifat yang mendorong, ada sifat yang menghambat. Nah, itu ada pada diri seseorang. Nah, ini yang disebut dengan teknologi readiness. Ya. Nah, kalau misalkan sifat yang mendorong tadi lebih besar, maka dia akan mendorong orang tersebut untuk menggunakan teknologi. Kalau dia lebih besar dari yang sifat-sifat yang menghambat tentunya. Kalau dia lebih kecil dari sifat-sifat yang menghambat, maka orang tersebut cenderung tidak akan menggunakan teknologi. Ya. Nah, ini teori tersebut diperkenalkan oleh para sulaman dan teman-temannya, ya. Nah, sifat-sifat tadi itu akan menimbulkan kemudahan untuk menggunakan teknologi. Nah, oleh karena itu kalau dia sifat-sifat yang positif yang mendorong tadi lebih besar, maka dia akan lebih mudah menggunakan teknologi. Ini yang disebut dengan easy of use. Jadi menggunakan kemudahan dalam menggunakan. Nah, kalau dia mudah dalam menggunakan, maka sifat-sifat tadi juga itu akan mempengaruhi pada manfaat teknologi, usefulness. Jadi ini yang disebut yang di sini kalau pada gambar ini adalah total usefulness. Maksudnya usefulness artinya benefit atau manfaat dari teknologi. Ya. Jadi dia akan mendorong benefit penggunaan teknologi. Nah, sifat kemudahan untuk menggunakan teknologi ini akan mempengaruhi pada manfaat dari teknologi, ya. Ya, jadi kemudahan dalam menggunakan teknologi akan menambah manfaat dari penggunaan teknologi. Nah, kemudian easy of use, kemudahan dalam menggunakan dan manfaat dari teknologi itu akan mendorong pada penggunaan teknologi itu secara kontinu, ya, yang disebut dengan actual use, ya. Jadi ini teori ini atau bagan ini yang diperkenalkan oleh para sulaman dan teman-teman, ya. Dan teori ini berkembang untuk menganalisa apakah suatu teknologi itu dapat banyak digunakan atau tidak banyak digunakan, ya. Apa ada kendalanya pada masyarakat, pada sifat optimismenya atau pada sifat innovativeness-nya atau pada sifat discomfort-nya atau pada sifat insecurity. Nah, itu bisa dideteksi, ya.
Jadi ini model ini yang yang digambarkan menjadi model yang disebut dengan model teknologi readiness atau teknologi readiness acceptance model ya. Jadi ini adalah teknologi yang dimaksud dengan teknologi readiness adalah yang 4 ini. Yang acceptance model ini yang dari sini ya, dari sini ya. Nah, ini dijadikan satu. Jadi ada dua teori teknologi readiness dan teori teknologi acceptance, sehingga menjadi teori TRAM, teknologi readiness acceptance model ya. Nah, ini untuk menyelesaikan permasalahan ini ya tentunya kita melakukan penelitian riset dengan menggunakan kuesioner, dan kuesionernya sudah ada, tinggal disesuaikan dengan teknologi apa yang akan kita analisa ya. Nah, untuk itu di dalam teorinya tersebut, maka optimism itu ada 10 indikator ya. Kemudian innovativeness itu ada 7 indikator. Kemudian discomfort itu ada 9 indikator, dan insecurity ada 9 indikator. Kemudian total easy of use itu ada 6 indikator. Kemudian usefulness yaitu ada 6 indikator. Ya, sedangkan yang actual use itu hanya satu saja, hanya satu variable ya. Oke, jadi itu struktur dari variable dan indikator untuk PRAM. Ya. Nah, setelah data itu didapatkan dari sejumlah responden ya, maka data itu disusun langsung kita input ke dalam SPSS ya. Untuk input dalam SPSS itu datanya adalah seperti ini ya. Jadi ini datanya seperti ini ya. Di sini ada optimism O simbolnya ya. Ini ada indikatornya ada 10. Kemudian ada totalnya. Ya, tentunya total ini yang kita hitung sebelumnya di Excel ya. Kemudian ini ada innovativeness, ini ada 7 indikator. Ya, 7 indikator ya. Kemudian ada totalnya sini, ya totalnya. Kemudian ada D itu adalah discomfort, ketidaknyamanan. Ini ada 10 indikator, kemudian totalnya. Kemudian ada insecurity itu ada 9 indikator, ya. Kemudian ada totalnya. Kemudian usefulness ini ada 6 indikator, kemudian ada totalnya. Kemudian easy of use, kemudian menggunakan, ini ada 6 indikator, kemudian ada totalnya. Kemudian sini ada actual use. Ya. Oke, jadi itu datanya dalam SPSS. Nah, kemudian untuk menghitung path analisis ya, untuk menghitung path analisis yang sesuai dengan gambar tadi, ya ini path analisis. Ya, kita menggunakan AMOS ya. Jadi pertama kita gambarkan ini. Jadi AMOS itu adalah satu program yang grafik pakai grafik dulu ya, baru kita masukkan datanya ya. Oke, kita masuk ke SPSS-nya lagi ya. Nah, di dalam SPSS ini kalau kita analyze, nah di sini ada IBM AMOS. Oke ya. Dan ini kita klik. Jadi pada waktu menginstall SPSS, yang saya punya ini adalah SPSS versi 24 ya. Ini sudah termasuk AMOS-nya. Umumnya yang di atas 20 itu sudah termasuk AMOS-nya. Oke, kita tunggu ya, bentar ya. Agak lama.
belum muncul ya. Kita klik sekali lagi ya. Nah. Jadi di Amos itu programnya berdasarkan grafik interaction, grafik interaksi ya. Jadi data itu akan berinteraksi dengan melalui suatu gambar. Oh, belum muncul juga. Agak lambat. Kita tunggu aja. Nah, ini. Ya, ada IBM, SPS, Amos. Oke. Apakah sudah bisa melihat gambarnya? Halo? Belum, Pak. Belum. Gambarnya belum kelihatan. Oh, berarti harus di-share dulu ya. Nah, harus di-share berarti ya. Oke, sekarang udah kelihatan ya? Ya, udah kelihatan. Nah, udah kelihatan ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Bagaimana cara menggambarkannya? Saya akan ulangi dari awal ya. Kita mulai dengan new. Nah, di sini ada di sini saya mulai dengan new dulu ya, new. Oke, jadi ini adalah tempat menggambarnya, menggambar grafiknya ya. Nah, di sini ada kotak, ada elips, kemudian ini ada untuk indikator ya. Kemudian ini ada untuk memindahkan objek. Kemudian ini adalah data, select data. Kemudian ini adalah untuk analisisnya, sifat-sifat untuk analisis properti ya. Kemudian ini untuk menghitung ya. Kemudian ini untuk save ya. Nah, mana lagi? Ini untuk zoom out, zoom in ya. Kemudian mana lagi yang penting ya? Kemudian ini ada tanda panah untuk menghubungkannya. Ada hubungan satu arah, hubungan dua arah ya. Kemudian ini ada di sini ada simbol nanti simbol untuk apa? Bilangan atau residual ya. Oke ya. Jadi itu yang penting-penting. Kemudian ini adalah untuk gambar ini yang untuk menyatukan atau memperbaiki gambar ya. Oke. Kemudian ini juga untuk melebarkan kertasnya yang bawah ya. Nah, simbol-simbol yang di sini sebetulnya ada di sini juga ada ya. Di perintah-perintah edit ya. Ada semuanya ya. Nah, ada juga sebagian di perintah view. Nah, oke ya. Sekarang kita mulai menggambarkan gambar part analisisnya. Kita mulai dengan kotak dulu ya. Kita klik kotak ya. Kemudian ini kita kira-kira gitu ya. Ini satu kotak. Berarti kita ada 4 kotak ya. Oke. Kalau untuk part analisis dia lambangnya kotak ya. Oke ya. Kemudian ada kotak easy of use-nya. Nah, kalau kita mau pindahkan karena mungkin kita bisa pindahkan ya itu ya. Oke ya. Dan kita gambar kotaknya lagi sini ya. Oke. Kemudian easy actual use-nya sini ya. Oke ya. Kemudian hubungannya ya, hubungannya pakai panah ini dari sini. Nah, kalau kita klikkan ke sini, ini ada kotaknya menjadi merah ya. Nah, kemudian ke kotak ini ya. Oke. Itu ya. Kemudian langsung kotaknya ini kita langsung buat ke sini. Dan kotak ini langsung ke sini ya, karena ini untuk relasi hubungannya ya. Oke, kemudian dari sini relasi ke sini. Kemudian dari sini. Oke. Dari sini ke sini ya. Sampai ada warna hijau atau warna merah ya, baru kita lepas ya.
Ini kita klik di sini dulu ya, ada warna merah. Kemudian kita jangan lepas kliknya, klik kirinya. Kemudian baru kita lepas ya. Dan demikian juga ini ya. Oke. Kemudian jalurnya ke sana. Nanti dari sini ke sana. Ya. Kemudian dari sini ke sini. Kemudian dari sini ke sini ya. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita isi variabelnya ya, variabelnya. Jadi daftar variabel di sini ada list variable in dataset yang ini ya. Kemudian ada list variable in model. Berarti yang ini kita munculkan sehingga muncul ini variable dalam dataset ya. Nah, kemudian ini kita klik, kemudian kita drag, kita tarik, masukkan ke sini. Nah, kita lepas. Ya. Kita lepas itu yang klik kirinya ya. Nah, innovativeness ini kita klik, kita tahan, kita tarik, masuk ke kotak sini sampai ada warna merah kita lepas. Ya. Oke. Kemudian discomfort ini kita klik, tahan, kemudian masuk ada tanda merah kita lepas. Ya. Kemudian ini insecurity ini kita tarik, ini kita lepas. Oke ya. Kemudian easy of use ini kita tarik, ini kita lepas. Kemudian usefulness ini kita tarik sini kita lepas ya. Kemudian yang AC actual use ini kita tarik ini sampai ada tanda merah kita lepas. Oke ya. Jadi itu udah selesai ya. Nanti kita sudah artinya di sini nanti variabelnya sudah terkait dengan datanya. Variabelnya sudah terkait dengan datanya. Oke, sebelumnya datanya ini harus kita sebelum kita masuk ke sini ini harusnya datanya kita tarik dulu dari sini datanya ya. Oke. Nah, kita tentukan dulu file datanya di sini ya. File datanya ini kita klik di sini. Ya, working file-nya kita cari ya. Working file-nya. Ntar kita cari. Oke. Kita cari working file-nya ya di sini ya. Terletak di mana. Kemudian memang harusnya letaknya harus tempat yang mudah dicari. Bentar. Ya. Oke, di sini ya. Nah, ini datanya seperti ini. Kita masukkan ya. Nah, berarti datanya sudah masuk, sudah terconnect ya. Artinya data tersebut sudah terconnect dengan Amos-nya. Terus oke ya. Ini bisa kita hilangkan lagi ya. Ini kalau kita bisa hilangkan ini kita karena ini datanya data yang lain ya. Jadi ini kalau kita sudah connect-kan baru data yang di sini yang muncul di list dataset ya. Oke ya. Oke. Nah, ini datanya udah connect ya, atau kalau kita mau ulangi ya, bisa saja kita ulangi sini. Nah, supaya tadi kebetulan ini penamaan variabelnya sama ya. Kemudian ini kita ulangi aja, masukkan ya supaya dia nyambung dengan file yang sebenarnya ya. Oke. Kemudian ini kita ulangi saja. Oke. Kemudian sini total use ya. Ini. Oke. Kemudian total isi sini. Kemudian actual use sini ya. Oke, berarti itu datanya sudah connect ya. Kemudian ini list variable in model. Ini namanya model ya. Nah, ini kalau kita klik maka akan muncul yang tadi sudah kita masukkan tadi ya. Yang muncul di sini ya. List variable model ya. Nah, kemudian untuk bisa dihitung maka antara variabel ini harus ada hubungannya.
Nah, untuk hubungan variabel ini yang kita sebut dengan kovarian, ini kita berikan tanda dengan tanda panah, ya. Nah, ini berarti ini ada kaitannya dengan ke sini, ya. Kemudian ini ada kaitannya dengan sini. Kemudian ini ada kaitannya dengan sini, ya. Kemudian ini ada ya, dari sini harus nariknya dari sini. Ini ada kaitannya dengan sini, ya. Jadi nariknya dari searah jarum jam, ya, jangan belalang jarum jam, ya. Nah, ini sana, ya. Oke, mana lagi yang belum? Udah, ya. Oh, ini belum, dari sini ke sini belum. Oke, ya. Oke. Nah, jadi sudah kita adakan itu. Kemudian di setiap di setiap ujung anak panah ini ada error, ya. Untuk menggambar error itu kita simbolnya simbol ini, ya. Error. Nah, untuk itu kita tinggal klik sini. Nah, itu ada errornya, ya. Nah, untuk yang masuk ke suatu ini kan berarti X mempengaruhi Y di sini, ya. Berarti ada dia namanya disebut errornya. Nah, kita klik, ya. Klik terus sampai demikian, ya. Demikian juga untuk ke AC. Ini kan regresi. AC ini dipengaruhi oleh total use dan total easy, ya. Berarti ini juga ada error, ya. Oke. Nanti itu sudah semuanya gambarnya sudah lengkap, ya. Ini ada gambar variabel dan hubungannya. Panah itu menyatakan hubungan. Kemudian yang kotak bulat ini, yang bulat ini adalah error. Nah, kemudian error ini harus dikasih nama, ya. Untuk pengasihan nama ini kita klik di plug in, ya, plug in. Di sini kita klik unobservable variable, unobserved variable, jadi variabel yang tidak diobservasi. Kita klik aja langsung, nah langsung dia akan muncul E1, E2, E3. Oke, ya. Nanti kita sudah selesai itu untuk menginput datanya. Jadi ini cara menginput datanya seperti itu, ya. Kemudian di sini sebelum kita hitung kita save dulu, ya, save atau shift S, ya. Save atau shift S. Ya, kita save di situ, ya. Oh, ini kita sebaiknya di tempat yang sama kita mengambil data, ya. Ya, tempat sama diambil data. Saya kembalikan ke tempat mengambil data tadi, ya, supaya mudah mencarinya lagi. Ya. Oke, di sini klik, ya. Kemudian ini adalah kita masuk sini, klik, ya. Kemudian kita masuk ke sini. Ya, yang bisa tahu tempat datanya ya kita sendiri, ya. Ya. Oke, ya. Nah, di sini adalah kita kasih nama. Misalkan data kuliah 1.2 3A4. Oke, ya. Oke, nah sebelum kita menghitung itu kita tentukan apa saja yang kita hitung. Nah, kita klik analisis properties. Ya, kita klik. Ya. Untuk analisis properties ini dalam hal ini yang kita klik cukup estimasi mean dan intercept, ya. Kemudian ke outputnya. Ya, tadi estimation, ya. Kemudian ke outputnya kita klik. Nah, outputnya ini kita bisa klik semuanya, ya. Klik semuanya sample moment. Sebetulnya kalau yang paling penting itu adalah standard estimate, square correlation, sample moment nggak perlu, residual moment nggak perlu, ini modification index perlu, ya. Kemudian direct indirect, ya, covariant, correlation, ya, test normality, ya. Oke. Atau kalau kita klik semuanya juga boleh, ya. Nah, bisa juga kita klik yang seperlunya aja seperti yang saya contohkan ini, ya. Udah kalau sudah ini kita tutup, ya. Kita tutup, ya. Nah, kalau sudah kita tinggal calculate, ya. Atau kita bisa juga calculate di sini. Mana di analyze, ya. Di analyze itu juga ada calculate, ya.
calculate ya. Jadi kita bisa di sini kita klik atau kita klik di sini ya. Kita bisa klik di sini ya. Nah, kalau sudah semuanya ini kita tinggal kita klik calculate estimates, klik. Oke. Nah, ini ketika itu ada proses di pojok kanan bawah itu ya. Jadi kalau misalkan ini kita ulang ya. Kita ulang. Kalian lihat di pojok kanan bawah ya. Perhatikan ya. Itu ada proses yang cepat ya. Oke, kalau sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai ini di sini ada kotak tanda merah, berarti sudah selesai ya. Nah, ini kan sebelum dihitung. Ya, sebelum dihitung ya. Kalau sudah dihitung, kalau kita klik yang kotak tanda merah ini, kita klik ya, maka akan muncul hasil hitungannya. Ya. Nah, hasil hitungannya ini yang disebut dengan unstandardized estimate. Ya, kita klik lihat di sini unstandardized estimate. Berarti nilai yang belum standar. Atau kalau dalam regresinya itu ya koefisien regresi biasa. Ya, betanya. Ya, koefisien regresi yang biasa ya, bukan yang betanya ya. Kemudian kalau kita klik lagi standar estimate, klik ya, itu maka muncul yang nilai standar. Nah, nilai standar ini yang diperlukan untuk analisis. Kalau dalam output SPSS-nya itu adalah nilai betanya. Jadi sebetulnya jaringan ini bisa juga kita hitung dengan cara regresi berganda biasa ya. Berarti ada berapa regresi berganda? Ada yang 1 ke sini, 2 ke sini ya, 2 ke arah sini, kemudian 3 dari sini ke sini, 4 adalah yang 2 ini ke sini. Jadi ada 4 regresi berganda. Yang 4 output itu yang kita lihat nilai betanya, nah itu sama dengan hasil dari Amos ya. Jadi bisa juga kita ngitung secara dengan menggunakan regresi berganda dan regresi sederhana ya. Nah, untuk melihat angka-angkanya dalam bentuk tabel, ini kan angka-angka dalam bentuk gambar ya, nilai standardized yang dianalisa ya. Nah, untuk melihat angka-angkanya, ini kita lihat di sini. Kita lihat di view ya. View text output ya. View text output. Kemudian ini kita klik ya. Kita tunggu sebentar ya. Lagi proses. Nah, oke. Masih proses, masih belum muncul. Kita tunggu ya. Ngopi dulu. Nah, udah muncul ya. Udah muncul ya. Angkanya di sini minimum was achieved ya. Jadi minimum di sini ada derajat kebebasannya 4, probabilitas levelnya adalah 0,073, kemudian chi-square-nya 8,55 ya. Nah, kita lihat di yang paling penting adalah kita lihat di estimate. Ya, di sini angka-angka yang perlu kita analisis nanti ya. Nah, ini. Nah, di sini kita lihat pengaruh-pengaruhnya ya, pengaruh. Misalkan pengaruh total optimism. Jadi optimism pengaruhnya terhadap kemudahan menggunakan teknologi. Nah, di sini yang kita lihat CR ini adalah critical value-nya ya, atau dalam analisa regresi itu adalah nilai T. Ya. Nilai T. Nah, ini adalah CR itu critical ratio. Ya, berarti itu nilai T sebetulnya ya. Kalau nilai T itu sebenarnya kan perbandingan antara koefisien dengan standar deviasi kan dalam teori regresi ya. Nah, di sini kita lihat nilai P probabilitasnya. Kalau ada tanda bintang, ini artinya dia pada 0,0000. Ya, nilai sig-nya. Jadi ini P itu adalah nilai sig-nya kalau dalam regresi ya. Ya, berarti di sini yang untuk yang pertama ini adalah optimis berpengaruh signifikan terhadap kemudahan menggunakan teknologi. Ya, berarti dia karena di sini lebih kecil dari 5%.
Kemudian innovativeness itu berpengaruh terhadap kemudahan teknologi karena di sini lebih kecil dari 5%. Kemudian discomfort ternyata dia tidak signifikan karena dia lebih besar dari 5%. Ya. Kemudian insecurity itu berpengaruh signifikan terhadap kemudahan menggunakan teknologi karena di sini P-nya adalah lebih kecil dari 5%. Ya. Kemudian di sini opportunity. Nah, kalau tadi terhadap kemudahan. Nah, sekarang bagaimana terhadap manfaat. Jadi opportunity dia signifikan mempengaruhi ke manfaat. Jadi di sini ada karena dia lebih kecil dari 5%. Ya. Kemudian innovativeness dia tidak signifikan terhadap manfaat karena di sini lebih besar dari 5%. Kemudian discomfort, ketidaknyamanan itu tidak signifikan terhadap manfaat. Berarti dia karena di sini P-nya lebih besar dari 5%. Kemudian ketidaknyamanan, insecurity, ketidakamanan, ya, ketidakamanan itu tidak signifikan terhadap manfaat karena di sini lebih besar dari 5%. Kemudian kemudahan menggunakan itu berpengaruh terhadap aktual penggunaan ya karena di sini lebih kecil dari 5%. Kemudian di sini total manfaat ternyata tidak signifikan mempengaruhi total penggunaan ya karena di sini lebih besar dari 5% ya. Kemudian kemudahan, total kemudahan itu berpengaruh signifikan karena dia lebih kecil dari 5% ya. Jadi kalau dia ada tanda bintang atau nilainya lebih kecil dari 5%, berarti dia signifikan ya, mempengaruhinya signifikan ya. Jadi itu cara pembuktian hipotesanya ya. Penyusunan hipotesanya sama seperti dalam regresi ya. Ada H0, ada HA ya. Kemudian memilih alfanya 5% ya. Nah, kalau kita sudah menggunakan ini kita tidak menggunakan lagi tabel T ya. Tabel T. Kita tidak perlu lagi menggunakan karena kita sudah menggunakan tanda bintang atau angka yang sudah lebih kecil dari 5% ya. Berarti di sini ada berapa yang signifikan? Ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5 dan 6. Jadi ada 6 hubungan yang signifikan ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada output regression weight. Regression weight berarti ini adalah nilai koefisiennya. Yang tadi saya katakan itu sama dengan kalau dalam menghitung regresi biasa itu adalah nilai betanya. Nah, kalau regression weight ini kita lihat di sini angka yang terbesar berarti dia yang mempunyai pengaruh yang terbesar ya. Seperti di sini adalah nilai di sini kan untuk teknologi readiness jadi dari optimism, innovativeness, kemudian ketidaknyamanan, ketidakamanan itu yang mempengaruhi kemudahan menggunakan teknologi itu yang paling besar adalah nilai optimis ya. Jadi dalam hal ini dalam sampel ini berarti sekumpulan orang itu mempunyai sifat optimis dalam menggunakan teknologi ya. Misalkan ini pertanyaan ini untuk menggunakan e-banking ya. Jadi respondennya orang-orang yang menggunakan e-banking. Berarti sekumpulan orang yang sampel e-banking tadi mereka optimis dalam menggunakan teknologi e-banking ya. Ya, itu yang paling menonjol yang itu ya. Kemudian kalau sifat-sifat tadi kepada manfaat, pengaruhnya kepada manfaat. Ya, untuk pada manfaat ini yang paling tinggi pada mana nih? 0,4, 0,02, 0,1 ini minus ya. Berarti yang paling tinggi ada tetap juga optimis ya. Jadi sampel ini adalah optimis terhadap manfaat teknologi. Manfaat teknologinya ya, manfaat dari teknologi e-banking gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, sehingga sebetulnya di sini si sampel ini sangat readiness ya, sangat ready dalam menggunakan teknologi ya.
Nah, ini kalau kita sifat yang optimisnya kita jumlahkan ini kan 0,6 ya, 0,7 hampir ya. Kemudian yang negatifnya kan 0,3 ya, 0,3 ya. Kurang lebih 0,3 ya. Berarti yang sifat yang positifnya lebih banyak ya. Berarti Sabel ini sangat ready menggunakan teknologi e-banking ya. Nah, dan itu akan mempermudah mereka dalam menggunakan teknologi e-banking ya. Kemudian dalam manfaatnya, kalau manfaatnya ini kita lihat di sini totalnya ini 0,4 ya, totalnya di sini ada 0,1 ya. Berarti dia sifat positifnya lebih positif ya, mempengaruhi terhadap mereka positif dalam mempersepsikan manfaat dari teknologi e-banking ya. Nah, sekarang dari total use ya, total use dan total easy itu ke actual use, ini ternyata tadi yang signifikan adalah dari mana? Dari total easy ya. Jadi penggunaan yang paling banyak orang menggunakan teknologi itu karena mereka merasa mudah menggunakan teknologi ya. Jadi teknologi e-banking tadi ya. Karena dia optimis, karena dia inovatif, kemudian mereka mudah dalam menggunakan teknologi, kemudian reaksinya akan menyebabkan frekuensi penggunaan yang banyak ya. Jadi frekuensi penggunaan yang banyak itu bukan karena manfaat, tapi karena mudahnya menggunakan teknologi e-banking tadi ya. Jadi itu seperti itu contoh analisis dari path analisis ya. Kemudian yang lainnya, output yang lainnya nggak perlu dianalisis ya. Nggak perlu dianalisis, ini untuk analisis yang sifatnya lebih mendalam lagi. Kalau untuk ilmu ekonomi atau ilmu sosial ya, cukup dari yang sini saja ya, dari yang ada tanda bintangnya dan estimasi standar deviation-nya saja ya. Yang lainnya tidak perlu dianalisis ya. Nah, kalau ada lagi satu lagi yaitu yang square multiple. Jadi ini yang R square. Ya, R square ya. Artinya kontribusi ya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat kontribusi dari teknologi readiness yaitu optimism, innovativeness, discomfort dan insecurity terhadap kemudahan menggunakan teknologi itu adalah 60%. Ya 61% lah kalau dibulatkan ya. Nah, sedangkan pengaruhnya atau kontribusinya terhadap manfaat teknologi itu adalah 58% ya. Sedangkan pengaruh ini yang dua ini yang kita sebut dengan kesiapan teknologi ya. Total easy atau kemudahan teknologi atau manfaat teknologi ini yang kita sebut dengan acceptance, penerimaan teknologi ya. Nah, penerimaan teknologi ini dia mempengaruhi terhadap atau kontribusi terhadap aktual penggunaan atau frekuensi penggunaan teknologi tadi hanya 11%. Ya, berarti masih ada faktor lain yang yang menyebabkan sekumpulan sampel, sekumpulan masyarakat dalam menggunakan teknologi ya. Gitu. Jadi baru 11% ya dari, walaupun di sini readiness-nya 60% terhadap kemudahan menggunakan dan readiness-nya 58% terhadap manfaat penggunaan ya. Tapi dalam keseluruhannya, dalam frekuensi penggunaannya dia hanya 11% ya. Jadi dalam hal ini boleh dikatakan readiness-nya tinggi, tetapi penerimaan teknologinya belum tinggi ya, karena dia baru 11% ya. Oke ya. Nah, itu analisis, contoh analisis untuk apa? Untuk menggunakan path analisis ya. Oke. Nah, kemudian bagian yang lain lagi yang kita bisa lihat kalau kita mau analisis lebih detailnya lagi ya. Oh, ini output ini kelihatan nggak? Halo?
Halo. Output ini kelihatan nggak tadi yang saya banyak ngomong tadi tentang outputnya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya. Kelihatan, Bapak. Tadi nggak kelihatan ya. Kemudian di sini ada output correlation ya. Kita bisa lihat korelasi ya. Korelasi antara optimism, discomfort, insecurity ya dengan masing-masing variabel lainnya ya. Ini ada yang korelasinya negatif, ada yang korelasinya positif ya. Jadi ini adalah yang disebut korelasi yang tadi yang panah yang apa? Yang melengkung-melengkung tadi ya. Yang kita sebut dengan kovarian sebetulnya ya. Itu ada korelasinya, itu kita bisa lihat di sini ya. Oke. Kemudian yang selain dari R-square ini, kemudian ada juga yang efek ya. Jadi ada yang total efek, ada standardized total effect ya. Standardized total effect, ada standardized direct effect, ada standardized indirect effect. Jadi ada yang efek langsung, ada yang efek tidak langsung ya. Nah, contohnya efek langsung itu seperti kalau kita misalnya pada gambar ini ya. Mana? Misalkan pada kita masuk sini aja dulu ya. Nah, pada gambarnya yang disebut dengan direct effect itu kalau yang dari sini masing-masing ke sini ya, itu direct effect ya. Yang kemudian dari sini ke sini direct effect ya. Yang dimaksud dengan indirect effect adalah misalkan dari total O ke easy dulu baru ke total use. Itu adalah indirect effect ya. Nah, dari total use sama total easy ke AC ini adalah direct effect. Yang indirect effect adalah dari total easy ke total use kemudian ke AC. Itu indirect effect ya. Oke ya, itu yang kaitannya direct, pengaruh langsung, efek langsung dan efek tidak langsung. Nah, di dalam output SPSS ya, itu dicantumkan ada mana di outputnya ya? Oh ini. Ya, dalam SPSS ini ada dicantumkan adalah total efek, ada direct effect, ada indirect effect ya. Ya, contohnya di sini adalah tentang total effect ya. Ya, di sini ada total easy, sini ada total insecurity ya. Berarti total easy ke total use itu totalnya 0 ya. Di sini ini cara membacanya seperti kita cara membaca matriks biasa ya. Total use terhadap total use juga ya pasti 0 ya. Jadi kemudian AC terhadap total use ini 0,04 ya. Kemudian contoh lain lagi, misalkan total easy atau kita dari sini dari cara membacanya dari atas ya. Jadi insecurity terhadap total easy ini adalah total efeknya adalah minus 0,147. Insecurity terhadap total use 0,063. Nah, berarti ini adalah total efeknya yang paling besar adalah ke total easy ya. Karena ini kan langsung ya. Jadi masing-masing kan langsung ini ya. Belum kelihatan. Nah, ini semuanya juga langsung ini ya. Jadi discomfort juga. Nah, ini 0,02, kemudian total use 0,06, di sini terhadap AC-nya 0,01 ya. Di total efeknya dari discomfort. Nah, itu jadi cara membacanya kita lihat dari kolomnya, kemudian dikawinkan dengan barisnya ya. Nah, itu total efek. Nah, yang dilihat itu adalah yang standardized ya, jangan yang kalau yang tadi yang saya jelaskan ini yang belum standardized ya. Yang standardized yang ada tulisannya standardized total effect ya. Berarti di sini ada kalau misalkan di sini ada
minus 0,27, di sini ada minus 0,1, maka total efeknya terhadap easy, terhadap total use ya masing-masing ya. Nah, terhadap AC ini total efeknya 0,92 ya. Jadi kelihatan di sini ada total efek yang dari teknologi dari opportunity, discomfort, innovativeness, dan insecurity itu sebetulnya kecil total efeknya ya. Tapi kalau yang dari total easy ya, total easy ke AC, ke actual use ya, itu angkanya cukup besar, tapi dia minus ya sini ya. Kemudian total use manfaat ya, manfaat terhadap AC itu adalah positif ya. Nah, itu tentang total efek. Kalau direct effect itu yang langsung terhadap artinya yang tidak ada variabel penghalangnya ya. Seperti di sini ini kan langsung ya, ke bawah ini langsung. Terhadap AC kan nggak langsung ya. Berarti yang bawah itu kosong ya, yang bawah itu kosong. Tapi yang easy itu langsung ya. Nah, easy terhadap AC langsung, use terhadap AC langsung ya. Nah, kemudian total use terhadap total use berarti kan nggak dengan dirinya sendiri ya. Kemudian easy dengan total use berarti dia langsung ya. Jadi untuk melihat apa pengaruh langsung dan tidak langsung, kita harus lihat juga gambarnya ya. Nah, itu pengaruh dari direct effect. Pengaruh indirect effect juga kebalikannya. Nah, ini kita lihat di standardized indirect effect yang di bawah ini ya. Ini berarti tidak langsung ya. Pengaruh tidak langsungnya dari insecurity terhadap actual use itu adalah 0,92. Discomfort terhadap actual use hanya 0,64 ya. In innovativeness itu negatif. Opportunity, optimism itu adalah negatif terhadap frekuensi penggunaan ya. Jadi kita bisa lihat di sini indirect effect-nya ini yang paling besar yang mana? Nah, itu yang kita analisis. Kalau ada yang negatif, berarti itu ada yang pengecualian yang juga kita analisis ya. Oke. Jadi itu cara membaca output dari path analisis ya. Nah, kemudian ini output ini kita bisa transfer ya. Nah, artinya kita bisa copy ya. Cara mengkopinya adalah di sini. Ini copy ya. Let open. Nah, di sini copy ya. Copy to clipboard ya. Oke. Nah, kita copy ke clipboard. Kemudian ini saya buka Word ya. Saya buka Word ya. Berarti ini saya masuk ke Word dulu ya. Mana tadi Word saya tadi? Ini ya. Oke. Udah kelihatan ya Word-nya ya. Nah, saya buka ke Word ya. Saya letakkan katakanlah di bagian akhir ya. Ini contoh saja ya. Ini tulisan ya. Oke ya. Oke. Ini kemudian tadi sudah saya copy, berarti ini tinggal saya paste ya. Oke, jadi itu udah pindah ya. Kelihatan ya. Udah pindah itu. Nanti kita tinggal kita edit aja ya. Sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang tidak kita butuhkan nanti kita hapus saja gitu ya. Oke ya, jadi itu semua outputnya tadi udah pindah semua ke Word ya. Kemudian untuk gambarnya. Untuk gambarnya bagaimana? Termasuk ke gambar dari diagram kita ya. Ini gambar dari path analisisnya. Kita masuk ke gambar yang belum ada angkanya ya. Nah, untuk gambarnya di sini ada
Kita pilih dari sini adalah nah di sini bentar ya. Terus nah ini ya. Copy to clipboard ya. Oke ya, diedit gitu ya. Dah. Kemudian kita pindah ke tadi. Ke Word tadi. Karena database kita ini ya. Oke. Kemudian ini paste ya. Nah, itu udah pindah gambarnya sini ya. Oke ya. Gambarnya pindah. Kemudian di sini kan ini gambarnya besar ya. Kita harus kita potong ya, kita cropping namanya. Kita cropping datanya ya. Ini di sini ada kali ini harus di hidden dulu ya. Pindah ini ya. Agak lambat ini ya komputernya. Oke, kalau nggak bisa ini kita pindahin aja. Nah. Ya di sini, ini kita lihat di sini view, oke, format ya, di format ya. Format ini kita lihat yang sini ya, yang ini yang ada kotak ini, ya. Kemudian ini kita untuk croppingnya ya. Nah, ada ya. Nah ini kita bisa perkecil ya. Kira-kira kita potong sekian ya. Kemudian ini kita potong sekian. Ya. Oke ya. Kemudian ini cropping. Klik ya. Nah, sehingga gambarnya nah gambar yang ada ini kita bisa perkecil tentunya ya. Ya sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Oke, jadi itu cara mengcopy gambarnya. Sekarang bagaimana mengcopy output yang lain? Ya, kita masuk ke gambarnya lagi. Klik ya. Ini tadi kita munculkan angkanya ya. Ya, yang standar dash saja yang kita gunakan ya. Standar dash. Kemudian tadi kita masuk ke edit copy to clipboard. Oke ya. Copy to clipboard. Kemudian kita masuk ke Excel kita, ke Word kita. Mana tadi Word-nya? Ini ya. Masuk ke Word kita. Oke. Kemudian ini kita letakkan kursornya ya. Kemudian ini kita paste. Ya. Jadi ini sudah kita paste ke sini ya. Oke. Kemudian kita lakukan format lagi ya. Format. Kemudian sini cropping ya. Kemudian ini kita geser untuk memperkecil gambarnya ya. Supaya tidak makan ruangan. Oke. Nah, itu udah. Kemudian kita klik crop. Nah, berarti dia udah kecil ya. Udah di cropping ya. Nah, ini bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, jadi itu cara memindahkan hasil dan gambar ke Word. Nah, sehingga kita tinggal melakukan analisanya di Word tadi ya. Oke ya. Jadi itu cara menghitung dengan menggunakan path analisis ya. Dan ini kan untuk path analisis ini bisa banyak tema, banyak kasus ya yang menggunakan path analisis ya. Jadi sekarang yang namanya pengaruh motivasi segala macam itu bisa digunakan juga dengan menggunakan path analisis. Jadi ada variabelnya lagi yang di sini ya.
variabel lagi, atau variabel apakah variabelnya ada satu, bisa ada 3 ya. Jadi ini ada konfigurasinya bisa berbagai macam tergantung. Namun demikian konfigurasi variabel itu harus didukung oleh beberapa teori ya. Gitu. Jadi dalam membentuk gambar ini tentunya tidak sembarangan, harus ada teorinya. Seperti kalau kalian menganalisa regresi berganda, itu berarti untuk ngambil variabelnya ada teorinya. Ya. Jadi ini ada teorinya. Kalau ini memang sudah ada modelnya ya. Jadi langsung saya ambil, langsung saya adopsi, kemudian untuk diterapkan pada satu penggunaan teknologi tertentu. Ya. Ya, itu yang disebut dengan teknologi Readiness Acceptance Model atau TRAM ya singkatannya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk pengolahan datanya dan analisanya? Gimana, bisa mengikuti? Halo, bisa mengikuti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti ini apa latihan-latihannya harus kalian latih sendiri ya. Yang sudah punya SPSS, yang sudah AMOS-nya itu dilatih ya. Nah ini untuk nanti untuk menggunakan tugas akhir ya sangat berguna ya. Ya kedepannya tidak lagi regresinya hanya 2 variabel ya, tidak lagi seperti itu, tapi sekarang saja sudah mulai mahasiswa itu menggunakan ada banyak variabel atau menggunakan path analisis ya. Jadi nanti pada waktu kalian mengambil skripsi 2 tahun lagi ya itu sudah menggunakan path analisis itu ya. Jadi mungkin sudah tidak dibolehkan lagi dengan regresi biasa. Bisa jadi seperti itu ya. Karena itu sudah jenuh penelitian-penelitian yang hanya menggunakan 2 variabel saja ya. Apalagi variabelnya sudah jenuh, variabel motivasi, kepemimpinan ya. Yang seperti itu ya itu udah sangat jenuh sekali ya. Hanya ganti-ganti objeknya saja ya. Dan juga belum tidak kelihatan manfaatnya gitu. Nah, tapi kalau yang path analisis ini bisa kelihatan ini untuk strategi perusahaan ya. Ya itu sangat kelihatan karena bisa kelihatan mana yang berpengaruh langsung, mana yang berpengaruh tidak langsung ya. Mana yang pengaruhnya paling besar, mana pengaruhnya yang paling kecil ya. Itu sangat kelihatan dengan menggunakan konfigurasi dari path analisis ya. Ya. Dan lagi juga sekarang ini kegiatan manajemen itu ya itu sudah sangat complicated ya, ada sudah sangat banyak variabelnya yang terkait dengan bisnisnya ya. Ya pemasaran ini model ini bisa digunakan model path analisis ini bisa digunakan di pemasaran, di psikologi ya, di komunikasi ya, di manajemen ya, di SDM ya, di operasional perusahaan ya, sangat bisa sangat bisa dan sangat powerful untuk menganalisis semua kejadian itu dengan menggunakan path analisis ya. Oke. Ya, saya harapkan ini ada dari kuliah ini ada yang mencatat ya, karena ini tidak ada slide-nya, memang
karena ini langsung dari softwarenya, menggunakan softwarenya dan tidak bisa dibuat slide-nya ya. Kalau kita langsung menggunakan software kan nggak mungkin dibuat slide-nya ya. Jadi ya, otomatis kalian harus bisa mencatatnya, apa yang perlu dicatat ya. Kalau tidak mencatat ya nanti ya sayang sekali ya, metode yang bagus ini nanti tidak dapat kalian gunakan ya. Oke, jika nggak ada yang